نصرا على
للعباد يسرنا فهو الرجاء هو الأمل زلت به أرواحنا فهو الرجاء هو الأمل إن الحبيب المصطفى رحمة بالعلل وذكره Selanjutnya kami mohon kepada Pak Syekh untuk menyerahkan kepada Bapak Sudirman. Tobek, enggak mau ada. Pak. Ibu-ibu burung. Saya terima Bapak Muhammad awak juga dalam seluas sebagai untuk Ya. Sudah selesai ini, sudah. Mulunya. Ada sih sudah di luar maksudnya. Belum. Bapak Ibu mohon dapat disaksikan serah terima tanah wakaf. Mudah-mudahan ini bisa kita pergunakan. Ya, tapi ada makan ini nah. Kalau hapus sudah nih. Jadi hapus sudah. Ada ceramah dari pemangki. Harap ceramah. Cara benih. Hapus ini. Nah, tuh guru saya ini. Guru kami yang pemangkih ini. Ini di sini. Al-Mukarram Kyai Haj Muhammad Andi Faisal, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Hidayah beserta pengurus, yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Al-Hidayah, yang kami hormati seluruh Ketua RT 37, 39, 40, tokoh masyarakat, alim ulama dan seluruh warga perumahan Daksa yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita yang tercinta ini. Alhamdulillah.
Salat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang sampai kita rasakan pagi ini. Berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara pada pagi hari yang berbahagia ini, yakni susunan acara Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah di Masjid Al-Hidayah. Untuk yang pertama pembukaan, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya sambutan pengurus Masjid Al-Hidayah, dan selanjutnya acara inti yakni ceramah hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita beranjak ke acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustadz Rizky Alidrus. Padanya disilahkan. Allah. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsiran. Allah. Allah. Allah.
كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا Allah. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan tilawah ayat suci Al-Quran yang kita tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sambutan pengurus Masjid Al-Hidayah oleh Bapak Bapak Ibu kepadanya istilah. Nanti dibawa sini, matinya bawa sini. Di luar aja dulu. Nggih. Nanti aja nih. Gitu ya. Ini di ruqyah, jadi biar buka semuanya. Aneh, kalau sana ke PLT kepala Kemenang Kota, kantor di PLT kepala Kabul. Saya dihadiri kepala Kemenang ya niki, salah belum. Saya kasih PLT. Alhamdulillah, puji syukur. Ini foto di kalau wali kan, ini kan dulu. Nanti PLT kepala Kemenang Kota Samarinda. Pasang spanduk itu pondok. Semua betul hati loh kan. Oleh karena itu, sehingga sama-sama hadir dalam rangka wali oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mencontoh dari beliau dan kita harapkan syafaatnya kelak hingga yaumil qiyamah. Amin. Serta tidak pula kita lupakan sholawat selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin.
Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada guru kita dari Haji Muhammad Andi Faisal. Alhamdulillah sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan menyampaikan tentang isi dia tadi itu di kehutanan. Bagaimana perjuangan beliau, baik kita nanti dengan simak bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa mengetahui dari beliau. Kemudian tidak lupa kami sampaikan juga atas kehadiran dari terutama Oh, Haji Sukmo, RT. keluarga kita juga sebenarnya, dan beliau alhamdulillah dengan rasa hati yang penuh dalam ikhlas tadi sudah disampaikan menyampaikan tanah wakaf untuk Yayasan Al-Hidayah. Semoga telah menjadi bermanfaat dan pahalanya akan memberi beliau kepada keluarganya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada hadirin semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah bahwa pada siang ini yang cukup cerah, mendung tapi cerah. Jadi kita bersama dapat hadir. Mudah-mudahan hingga selesai acara kita diberikan kelancaran. Yang kami ingin sampaikan bahwa kami tidak bisa menyebut satu persatu. Yang jelas mohon kita pada siang ini, mari kita bersama-sama karena sudah bisa terselenggaranya acara ini, mudah-mudahan acara ini kita diberikan kelancaran terus dan kita bisa berkembang lagi untuk memakmurkan masjid kita. Jadi kami selalu mengimbau kepada jamaah terutama umat muslim di sekitar Masjid Al-Hidayah ini, jadi tidak ada yang kita lakukan bahwa kita semua kegiatan insya Allah akan menjadi nilai yang terbaik bagi kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kami dari pengurus mau mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah yang telah sudi untuk menyisihkan sebagian rezekinya sehingga bisa terselenggaranya acara ini, dan mudah-mudahan semua amal ibadah yang baik jamaah semuanya Allah akan membalas sesuai dengan yang diberikan. Amin. Amin. Mungkin barangkali itu kami juga tidak perlu mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila mana dalam penyelenggaraan mungkin persiapannya kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian mungkin barangkali ada kurang dalamnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Nur Rahman atas sambutannya. Selanjutnya, acara inti kita yakni ceramah hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana
illa ma'allamtana Ya. innaka antal alimul hakim. Oke. La haula wala quwwata illa billahi Itu kering 28. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Benar pengurus Masjid Al-Hidayah, panitia Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan kita di tempat yang mulia, majelis memperingati Maulidur Rasul Muhammad, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, anak-anaknya soleh solehah, yang sakit disembuhkan, yang susah digembirakan, yang punya utang bayarnya, kita doakan lunas semuanya. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawasala fi shalah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahul Fatihah. Volumenya dinaikkan dikit di sana biar enggak saya suaranya. Zikir sama-sama nggih. Nabi bersabda kalau orang baca zikir ini 5 urusan dunianya ditolong, kemudian 5 urusan akhiratnya ditolong. Anti galau, anti orang yang benci sama dia, dan lain-lain sebagainya. Mati beriman, selamat pertanyaan kubur, di timbangan amal, di titian sirat, insya Allah ditolong sama Allah. Oke, ayo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hasbi Allahu lidini, hasbi Allahu lima ahamani, hasbi Allahu liman bawa alaiya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu indal maut, hasbi Allahu inda su'ali bil qabri, hasbi Allahu indal mizan, hasbi Allahu inda sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Jadi peringatan Maulid Nabi ini bukan setiap tahun. Walau amilna kullahinin li maulidin qad kana wajib.
jikalau kami ini mengamalkan setiap saat, setiap waktu untuk memperingati Maulid Nabi, maka hukumnya adalah wajib tiap detik, bahkan tiap napas ini kita bermaulid, mensyukuri nikmat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan nadanya Nabi kita mengenal Allah. Dengan adanya Nabi kita mengenal agama Islam. Dengan adanya Nabi kita mengenal mana yang benar, mana yang salah. Dengan adanya Nabi kita mengenal mana yang halal, mana yang haram. Dan kita dimanusiakan sebagai manusia. Kalau dulu ibu-ibu itu kalau waktu sebelum agama Islam, ibu-ibu itu tidak ada nilainya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadim yatawara min su'i ma busyira bih. Kalau sudah ada seorang ibu melahirkan anak perempuan, jadi kalau ada kabar gitu, apa lahir anaknya cewek, itu suami itu langsung merah padam wajahnya. Kalau yang lahir perempuan, apa yang dilakukan bapak-bapak kalau lahir anaknya perempuan? Dia langsung gali tanah 1 meter, kepala bayi itu langsung dimasukkan ke dalam tanah, diuruk hidup-hidup. Am yadussuhu biturab, kata Al-Quran. Jadi zaman dulu itu kalau ada anak lahir perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Ibu-ibu kalau perempuan lagi haid, maka perempuan harus biasanya haid tiap tahun, tiap bulan. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang haid. Qul huwa adza, katakan Muhammad bahwasanya haid itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka cukup kamu jauhi wanita itu ketika sedang haid. Artinya tidak boleh dikumpulin. Cuman itu kalau sebelum Islam itu kalau ada ibu-ibu halangan tidak boleh masuk rumah, disuruh di luar. Jadi yang di dalam suaminya, istrinya di luar. Kalau ngasih makan, maaf ya, kayak anjing dikasih di luar gini aja. Sebelum agama Islam. Begitu turun agama Islam, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Turun ayat, turun surat, namanya surat An-Nisa, surat perempuan di Quran. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man abirru, kepada siapa kami berbakti ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa ya Rasulullah kami berbakti? Ibumu. Kepada siapa kami berbakti ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi kami berbakti ya Rasulullah? Kemudian ayahmu. Ibu. Jadi ibu karena adanya Rasulullah dinaikkan pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalli ala Muhammad. Ayo kita mengadakan maulid. Maaflah, maulid itu tidak harus setiap tahun. Sampean menjalankan sunnah Nabi itu sudah mensyukuri Rasulullah. Sampean cara berpakaian seperti cara pakaiannya Rasulullah, masuk rumah kayak Rasulullah, keluar rumah kayak Rasulullah, ketemu istri kayak Rasulullah, ketemu anak kayak Rasulullah, ketemu sahabat kayak Rasulullah. Itu sudah peringatan maulid, menghidupkan sunnahnya Nabi. Kalau begini untuk mengenang, untuk supaya kita tahu dengan jelentreh gimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW.
bagaimana Rasulullah hubungannya dengan Allah, bagaimana Rasulullah hubungannya dengan manusia, kita mengenal melalui acara Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang beriman, kaifa akhlaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Sayyidah Aisyah tidak panjang menjawabnya, beliau cuma mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu Quran. Jadi kalau sampean baca Quran, ya, kalau sampean baca Quran, isinya Quran itu mengenal tentang kedermawanan, Rasulullah orang yang dermawan. Kalau di Quran itu ada menerangkan tentang pemaaf, Rasulullah pemaaf. Jadi akhlaknya Rasulullah itu di Quran. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Dan Rasulullah itu sebaik-baik bentuk manusia. Orang yang paling tampan itu Rasulullah. Kalau Nabi Yusuf aja, ya, ketampanan Nabi Yusuf itu separuhnya Rasulullah. Jadi kalau ada semangka satu itu adalah Rasulullah. Kalau dibelah jadi dua, separuhnya itu adalah Nabi Yusuf. Tinggal separuh. Separuhnya ini dibagi mulai manusia zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Separuh semangka. Ibarat semangka nih, satu ini Rasulullah. Kalau dipotong dua, separuhnya Nabi Yusuf. Tinggal separuh. Nah, separuh ini bagi sampean-sampean ini, Pak. Gini aja sudah banyak yang ganteng-ganteng, itu Pak. Bagaimana ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam ketika para istri-istri menteri sedang duduk, dikasih pisau, dikasih apel, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam suruh lewat. Apa yang terjadi? Begitu mereka mengupas apel itu, Nabi Yusuf keluar dari pintu sana, masuk pintu sini. Begitu Nabi Yusuf dibuka berjalan, seluruh wanita menatap Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu dia disuruh mengupas itu apel, sambil Nabi Yusuf berjalan, orang ini mengupas apel. Ternyata beliau bukan mengupas apelnya, tapi memotong jari-jarinya sendiri. Falamma ra'ainahu akbarna, tak kala para wanita-wanita istri para menteri melihat Nabi Yusuf, akbarna, mereka tercengang, mereka terkagum-kagum, wa qatta'na, dan mereka memotong-motong aidiyahun, mereka memotong tangan-tangan mereka sendiri. Wa qulna, dan para wanita itu berkata, maha sya'adu, alangkah indahnya, mahadha basyara, ini bukan manusia, in hadha illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Nabi Yusuf dianggap kayak malaikat yang saking tampannya, wanita itu memotong tangannya tidak merasa. Itu masih separuhnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala Muhammad. Wa khuluqa, dan akhlaknya Rasulullah itu yang terindah. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa awsahum bil mu'minin. Rasulullah paling luas dan Rasulullah sangat luas hilman wa rifqa. Nabi itu lembut, Nabi itu maaf pemaaf, Nabi itu di atas orang yang sabar, di atasnya lagi orang yang sabar.
Barrar ra'ufa la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi tidak pernah ngomong, Nabi tidak pernah berbuat kecuali semua ucapan Rasulullah, semua perbuatan Rasulullah adalah ma'ruf, baik. Coba kita di rumah kayak gitu, hadirkan Rasulullah di rumah kita, anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak menurunkan azab sementara kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Rumah kita dihadiri Rasulullah, kehidupan kita dihadiri dengan akhlaknya Rasulullah. Maaflah, kita ini walaupun Islam, sementara kita ini masih belum bisa mengamalkan sunnahnya Nabi. Ayo coba sampai dalam keseharian, masuk rumah, sudah ndak kayak Rasulullah? Nabi kalau masuk rumah Pak, satu salam. Insya Allah kalau bapak-bapak ini kalau masuk rumah salam nggih. Kalau masuk rumah sendiri itu nah. Masuk rumah sendiri salam apa langsung masuk? Salam nggih. Salam. Betulan? Masuk rumah sendiri, masuk buka kletek, masuk langsung apa salam? Jujur loh ya. Kalau ndak anu dosa loh. Bapak-bapak, ayo. Masuk rumah buka kunci langsung masuk apa salam? Sip. Ngomong salam ternyata cuma nyelonong. Hati-hati dosa lo ya. Satu salam. Yang kedua, Nabi kalau masuk rumah mencium istri dan anaknya. Saya tanya, Bapak kalau masuk rumah cium anak apa istri, sama istri dicium apa enggak? Ayo. Loh, saya ini Pak jujur Pak ya, walaupun di depan anak saya cium istri saya. Bukan di kamar doang, di depan anak saya cium. Dan anak saya juga saya cium. Karena sallallahu alaihi wasallam, ini kayaknya sepele loh Pak. Bapak masuk rumah, ibu di dalam, anak di dalam, terus suami gini, assalamualaikum, itu bahasanya kayak sepele, assalamualaikum. Tapi kalau diartikan, assalamualaikum, semoga anakku, istriku, kau mendapatkan keselamatan daripada Allah. Dan kamu hidupnya penuh dengan keberkahan daripada Allah. Tahu sampean maksudnya berkah? Berkah itu namanya ziyadatul khair. Tambah umur tambah baik, tambah umur tambah baik, rezekinya tambah baik, tambah baik. Anak kita tambah umur tambah baik, tambah baik, tambah baik. Itu namanya barokah. Barokah itu namanya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Suami mendoakan istri, assalamualaikum istriku, semoga kau selamat. Tahu-tahu istrinya habis disalamin mati. Waalaikumsalam, mati. Itu jangan dianggap remeh. Ma min imro'atin matat, tidaklah ada seorang istri yang meninggal, wa zawjuha radin, suaminya ridha. Buktinya didoakan dia, selamat kau istriku, kau dapat berkahnya Allah istriku. Mati istrinya, suami ridha. Ma min imra'atin matat wa zawjuha radin, kemudian suaminya ridha, dakhalatil jannah min ayyi babin sa'at, silakan ibu-ibu masuk surga melalui pintu mana yang dia suka. Bapak salam, assalamualaikum kepada anak, nak, moga-moga kamu selamat nak, moga-moga kamu berkah nak. Siapa yang doa? Bapak. Kepada siapa? Kepada anak. Apa yang dikatakan Nabi? Doaul walid ka doain Nabi. Doanya bapak itu kayak doanya seorang nabi.
Kadang-kadang cuma nyelonong doang. Datangin anak. Jadi pernah Nabi itu pas masuk rumahnya Siti Siti Fatimah, anak berarti. Kebetulan di belakangnya itu ada seorang laki-laki ikut. Laki-laki ini punya anak 12. Punya anak berapa? 12. Ikut Rasulullah. Tiba-tiba Nabi masuk. Assalamualaikum. Bapak doakan anak. Nak, selamat kamu nak. Waalaikumsalam. Anak doakan bapak. Bakti berarti dia. Anak bakti mendoakan orang tua. Waalaikumsalam. Katanya Sayyidah Fatimah. Tiba-tiba Nabi menciumnya. Kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baita Fatimah. Kalau Nabi masuk rumahnya Siti Fatimah, yuqabbiluha wa tuqabbilu. Nabi mencium kening anaknya dan anaknya mencium kening bapaknya. Tahu sampean kalau anak cium kening? Tidaklah ada seorang anak mencium kening orang tuanya, dia seperti mencium pintunya Ka'bah, dan Allah menutup neraka baginya. Man qabbala baina ainai walideh, seorang anak yang mencium di antara dua mata orang tuanya, kana wa kaman qabbala adbatal Ka'bah, persis kayak mencium pintunya Ka'bah. Wa kana lahu sitran minan nar, dia ditutup neraka oleh Allah bagi anak yang mencium kening orang tuanya. Pertanyaannya, sampean mulai sebulan ini ada ndak dicium sama anak keningnya? Ada ndak? Mana anaknya? Sebulan ini ada ndak anak mencium kening sampean? Kalau ndak setahun. Anak jarang mencium kening orang tuanya, kecuali satu, orang tuanya sudah terbujur kaku, kemudian dibungkus kain kafan, anak baru nangis, baru cium kening ayahnya. Ampuni saya, minta maaf, sambil cium keningnya, tapi sudah dibungkus kain kafan. Alangkah nikmatnya kalau malam-malam, pagi kah anak datang, bapaknya lagi duduk di kursi gini. Assalamualaikum Pak. Salam. Assalamualaikum Bu. Salam. Dirangkulnya ibunya, dicium keningnya. Bu, minta ridho. Dicium lutut. Duduk di sana. Saya minta halal, minta ridho. Tangan orang tua dicium. Ditaruh di atas ubun-ubun, artinya minta ridho. Ini kalau orang tua doa, maka Allah langsung menyambar atau mendengarkan doa daripada orang. Pak, ridhoi saya, Mak. Kayak kemanten itu loh. Sekali cium lutut, cuman waktu nikah. Alangkah nikmatnya kalau tiap waktu, tiap saat. Bapak, mungkin di antara kita ini sering, tadi saya datang ke pengajian, ada orang yang sudah ke Mekah, sudah umroh katanya 20 kali. Habis itu haji sudah 6 kali. Pertanyaannya segitu berarti 26 kalau umrohnya 20. Hajinya berapa? 6 kali, berarti 26. Satu aja pertanyaannya. Pernahkah pian mencium pintunya Ka'bah? 26 kali lah ini. Tidak pernah. Kenapa? Sebab pintunya Ka'bah itu tingginya 2 meter lebih gininya. Kan ada temboknya, kalau tengah itu bawahnya pintu itu kan ada tembok. Nah di atasnya baru pintu. Untuk bisa masuk pintu itu harus pakai tangga. Disurung tangganya dulu baru bisa dibuka. 2 meter loh. Nah ini setinggi inilah. Setinggi pintu ini ada baru temboknya. Baru di atasnya pintu. Pintunya Ka'bah. Tidak bisa 26 kali datang ke Mekah belum pernah mencium pintu Ka'bah. Kalau Hajar Aswad, kau cium tangan ibumu, kau cium tangan ayahmu dengan hormat dan takdim, dengan ciuman Pak, diciumnya maaf sambil mencium sambil diisap tangan orang tua tuh. Nah, kalau nyium tangan orang tua jangan apalagi gini bu, nih. Anak kalau cium tangan gini tempeleng aja. Tahu lah pian?
Nih, anak cium gini, sampai pukul. Nah, pok. Tapi pukulan yang tidak keras. Gini kan, pok, supaya anak kaget gini. Kenapa, Mak? Ingetin lah. Kamu kalau cium tangan mama jangan gini. Kalau cium tangan. Kenapa, Mak? Cium tangan gini. Kenapa yuk? Anak ini ada lubang hidung, Mbak. Dan hidung ini untuk penciuman. Mama kalau dicium pagi-pagi, Mama. Maaflah. Anak kecil-kecil gini, Mak, lekasin aku mau sekolah, Mak. Iya, Mama gorengkan ikan, tatak-tatak bawang merah, seladri. Begitu anak cium tangan, lihatin, Nak, pagi-pagi kau kubikinkan sarapan, tanganku bau bumbu-bumbu. Anak supaya tahu, mamanya di depan jualan ikan atau jualan sanggar, nah mengaduk apa namanya, ngacak-ngacak abu kalau sanggar gue adonan, Ma ulun sekolah, Ma. Iya stumat. Begitu cium tangan, tangan bau adonan. Kalau gini mana ada bau. Nih, yang jualan ikan dicium tangan, sebentar mama cuci tangan. Begitu cuci tangan, ambil duit sangu, dikasihkan, cium tangan anak, bau ikan. Suatu saat ketika sampai besar kayak beliau ini, sudah gede, dewasa, kerjaan mapan, maaf, beliau kalau mencium tangan orang tua tidak lagi bau bawang, tidak lagi bau adonan, tidak lagi bau ikan, tidak lagi bau ayam, tidak lagi kalau ibunya pemulung, tidak bau-bau sampah. Ibu kita kalau dicium waktu usia tua, baunya bau balsem, baunya bau minyak kayu putih, baunya bau self-care, baunya artinya gini, nak, ketika tua saya cium, ibu, saya kadang datang itu sama kalau betul orang tua di rumah, mesti saya cium keningnya, mesti saya cium tangannya, kadang saya rangkul. Setiap saya mencium keningnya, ada aja aroma beda-beda. Begitu saya cium keningnya, cium, kena balsem. Ternyata pening kasih balsem sini. Nanti kalau ndak anu kadang dikasih self-care yang hangat. Begitu saya mencium, panas hidung saya. Begitu cium tangan, bau minyak kayu putih, artinya orang tua bilang, nak, mumpung masih ada aku, nak lah. Aku sudah bau obat-obatan, nak, bukan bau kekuatan. Aku semuanya tiap hari, tiap saat, tiap waktu berganti aromaku, bukan aroma harum, tapi aku adalah aroma daripada obat-obatan. Artinya kesempatanmu tidak banyak, nak. Kau memandang wajahku, Allah ridho. Tidaklah ada seorang anak yang memandang wajah orang tuanya dengan pandangan cinta. Cuman mandeng, mama di sana, kita di sini. Mama duduk di atas kursi lagi baca tasbih, atau mama di kursi lagi baca Quran. Anak agak jauh di tengah rumah memandang wajah mamanya. Alhamdulillah ya Allah, mamaku masih hidup. Itu cuman gitu tok, belum doa. Alhamdulillah ya Allah, mamaku masih hidup. Ketambahan dikit, ampuni ya Allah, tambah doa, rahmati ya Allah, tambah lagi doa. Cukup memandang, belum doa. Tidaklah ada seorang anak yang memandang wajah orang tuanya dengan pandangan cinta, kecuali Allah akan menulis baginya 2 haji. Coba mandeng tok 2 haji, haji makbul, haji mabrur. Illa kataballahu lahu hajjatan makbulatan mabrurah, ditulis haji makbul, haji mabrur. Apa haji makbul? Haji makbul itu orangnya berangkat haji, mati di Mekah atau mati di Madinah. Apa pahalanya? Ketemu Rasulullah. Mabruro mendapatkan pahala haji mabrur. Apa haji mabrur? Pahalanya adalah surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana kalau anak itu mencium memandang 100 kali, apakah ditulis haji juga 200 kali ya Rasulullah? Qala na'am, iya. Tapi kita kan jarang mandang wajah orang tua.
Saya pernah Pak ceramah, ada satu, kebetulan beliau sudah menjadi pejabat di Samarinda. Beliau saya cerita gini, nangis. Akhirnya lama-lama selesai pengajian saya tanya, kenapa Pak? Nah, saya ingat ibu saya. Dulu waktu saya PNS, baru bekerja belum jadi PNS, ibu saya cuma minta uang 20.000. Kamu adalah uang 25.000. Beliau katakan, Mak, ini gaji saya, Mak, honorer. Ini untuk sewa rumah, ini untuk anak-anak, ini untuk belanja istri. Artinya kurang. Beliau tidak minta. Ibu itu kan gitu, ngalah. Iya sudah. Padahal tahu sampean untuk beli apa? Beli balsem. Kenapa sampean menangis di waktu meninggalnya ibunya beliau? Datang seorang Bu Haji. Datang, apa kata Bu Haji tadi kepada beliau yang pejabat ini? Ibu sampean itu nih. Kenapa? Saya tahu kehidupan ibu sampean. Sampean ingat waktu kuliah belum bayar, mesti ibu sampean kalau Mak nanti bayar bulan kuliah segini, ibu sampean mesti bilang iya. Adakah Mak uangnya? Ada, padahal di dompet kosong. Kalau sudah batas waktunya tidak bisa bayar, beliau mesti ke rumah saya. Beliau datang, Bu, ini anak saya waktunya bayar kuliah, bisalah utang Bu Edi. Itu ibu sampean kalau sudah saya kasih uang, itu matanya langsung meleleh. Mungkin sampean sering melihat ibu sampean pulang matanya sembab. Begitu nyari utangan untuk bayar kuliah sampean, begitu dapat dia datang, Mak, nangisnya di depan saya ibu sampean. Terima kasih Bu, ya Allah, anak saya bisa bayar kuliah. Begitu dikasihkan sampean, sampean sudah bekerja. Tahulah sampean kenapa saya menangis Pak Ustadz? Waktu dulu saya tidak punya uang, ibu saya hidup. Waktu saya masih susah, ibu saya hidup, minta uang, saya belum bisa ngasih banyak. Tapi begitu saya punya mobil, ibu saya sudah tidak ada. Saya punya rumah tingkat yang besar, ibu saya sudah tidak ada. Saya umroh, saya haji, cuman sama istri, tidak dengan ibu. Padahal harapan saya dulu, alangkah nikmatnya saya bisa berangkat haji dengan ibu saya, menuntunnya. Saya sedih karena ingat bagaimana ibu saya minta uang, saya tidak punya Pak Ustaz. Setelah saya punya segalanya, ibu saya belum pernah melihatnya, belum pernah menaiki mobil saya, belum pernah tinggal di rumah saya. Itu maaf, mumpung masih ada, gunakan baik-baik. Sebab Nabi Muhammad suri tauladan, Barrar Ra'ufa, Rasulullah adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana baktinya Nabi? Nabi mulai bakti, maaf nih buktinya Rasulullah bakti sama orang tua. Nabi waktu lahir yatim, umur 6 bulan di kandungan ayah meninggal. Umur 5 tahun Nabi tanya, ibu, kubur ayah di mana? Nih anak, kita kadang kubur orang tua di Samarinda tidak pernah datangin. Ini Nabi tanya, ibu, kubur ayah di mana? Itu Muhammad, ayahmu dikubur di Madinah. Mekah Madinah, sini Banjar, kurang jauh. Jadi kalau sampean umroh atau haji dari Mekah berangkat ke Madinah, kayak kita ke Banjar. Tahulah sampean sini Banjar Nabi Muhammad, jalan kaki. Dan sampean tahu kota Mekah bergunung-gunung, dan semuanya gunungnya tidak ada pohon, yang ada batu.
lihat ke Gunung Hira, Gua Hira, ini semuanya batu. Itu Nabi Muhammad berjalan datangin kubur ayahnya, berjalan dengan ibunya mendatangi kubur ayahnya. Dan apa yang terjadi di dalam proses mendatangi ayahnya, kepingin ziarah ke kubur ayah, ibunya sendiri meninggal di perjalanan. Adakah anak kita umur 5 tahun nanya, ayo ke kubur bapak, mak? Nabi Muhammad bukan sini Samarinda, sini Banjar mendatanginya. Makanya Siti Aminah meninggal di dalam perjalanan menuju kubur suaminya. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu ketika beliau sedang ingin berziarah kepada ayahnya. Di situ dia ditinggal meninggal oleh ibunya. Makanya kuburnya bukan di Mekah. Bukan, Siti Aminah bukan di Mekah. Perjalanan menuju kota Madinah. Makanya Nabi pesan, yang masih punya orang tua, nah jaga baik-baik. La yara wajhi salasah. Nanti 3 orang tidak akan bisa ketemu aku, kata Nabi. Kalau tidak ketemu sama Rasulullah berarti tidak dapat syafaatnya Nabi. Siapa ya Rasulullah yang tidak bertemu dengan engkau? 3. Manhum, siapa? Yang pertama, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih, yaitu orang yang ketika namaku disebut orang itu tidak mau bersolawat kepadaku. Artinya orang itu tiada getar-getar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum Muhammad. Setiap ada sebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarin aja sudah. Sampai jawab di Rasulullah, nanti sampai lebih butuh kepada Nabi Muhammad. Nanti lebih butuh kepada Nabi Muhammad. Salawat sampailah yang menyambungkan sampai dengan Nabi Muhammad. Salatan yatasinu biha musalli alaihi bi. Salawat sampai menyambungkan ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad. 2 orang yang tidak bisa menatap wajahnya Nabi Muhammad, akun liwalideh, anak nang durhaka sama orang tua. Nah umpamanya telanjur, dulu waktu masih hidup suka ngelawan, suka bentak sampai mati. Bagaimana baktinya? Doakan, sambung silaturahim. Kalau masih ada, mumpung masih ada, baikin. Makanya ada satu cerita Pak, namanya Imam Haywah. Imam Haywah ini ulama besar, punya kalau mengaji ribuan yang datang. Itu kalau lagi ceramah banyak orang yang menangis. Kalau dia banyak dosanya, begitu diceritakan tentang rojak, semua dosa insya Allah diampuni oleh Allah. Mereka yang dirinya merasa baik, diceramahin tentang masalah khauf, mereka seakan-akan amalnya tidak ada yang diterima. Itulah beliau Imam Haywah. Satu hari lagi ngaji, tiba-tiba mamanya naik. Lagi ngaji kayak gini, banyak orang, mamanya dari bawah turun naik, deketin. Hewah, inggih mak, turun. Disuruh turun, banyak orang. Maka ulama besar, inggih mak, turun. Inggih mak, kasih makan itik. Disuruhnya cuman ngasih makan itik. Beliau turun, dilepasnya sorban, dilepasnya rida, turun ngasih makan ikan, apa ayam sama bebeknya. Subhanallah, orang santrinya yang melihat begitu hebatnya Imam Haywah kepada ibunya, tidak pernah membantah. Kemudian selesai makan itiknya, dia datangin ibunya, ditanya, mak, sudahkah itiknya dikasih makan? Kalau sudah, baru cuci tangan. Kalau belum, beliau masih kasih makan. Ternyata kata ibunya sudah. Begitu beliau cuci tangan, beliau cium ibunya, beliau rangkul ibunya, kemudian minta ridho, baru naik ke majelis lagi. Di majelis ternyata jamaahnya nangis semuanya. Kenapa kau menangis? Saya ingat ibu kami, wahai Imam Haywah. Bagaimana ibu kami dulu dengan orang tua kami?
Kami belum bisa berbakti kepadanya seperti yang kami lihat saat ini. Engkau luar biasa memberikan pelajaran kepada kami dengan orang tua. Engkau betul-betul memuliakan orang tua. Tiba-tiba dapat 2 bulan bapaknya meninggal. Ini kan biasa sudah kalau ada orang meninggal, bapak anak kadang melihat wajahnya, kadang mencium keningnya. Jangan waktu meninggal, waktu hidup diciumin. Imam Haywa duduk di depan kepala ayahnya sambil nangis, sehingga orang-orang yang datang ngomong, ulama besar ditinggal mati orang tuanya kayak ndak ridho nangis. Bahasa kita cemen. Beliau diem ndak jawab. Begitu selesai penguburan, orang yang ngomongin didatangin. Pak, kau katakan aku tidak ridho dengan kematian ayahku. Wallahi qad raditu. Demi Allah aku ridho. Mati itu sudah digariskan oleh Allah. Tapi kenapa saya nangis? Saya menyesali diri saya, Pak. Karena kesempatan bakti sama orang di waktu hidup hilang satu. Ada amal bakti sama orang tua hanya dikerjakan kalau orang tua hidup. Ngomong, inggih mak, inggih bah, itu kalau hidup. Cium tangan, itu kalau hidup. Cium kening, itu kalau hidup. Ngasih makanan nasi, mak sarapan. Tahu sampean ngasih sarapan mama, jangan dianggap remeh. Sampean belikan nasi kuning sebungkus, itu nasi itu berapa biji berapa biji beras. Taruhlah 300 atau 500 beras. 1 bulir nasi, laka bikulli lukmah. 1 bulir nasi yang dimakan oleh ibumu, qasrun fil jannah. Allah bangunkan istana di surga. 1 bulir nasi. Makanya lihatin ibu-ibu, beda dengan bapak-bapak. Makanya pantas kalau bilang ibumu, 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 pantas. Bapak-bapak itu maaflah kalau kemana-mana pengajian tidak pernah bawa tas. Ada bapak-bapak bawa ransel. Kalau ibu-ibu kemana-mana mesti bawa tas. Tahu sampean? Itu buat ngisi wadah kalau selesai. Jangankan kayak pian, ulun ini sama di kota, maaf, cincinnya berlian, emasnya rentengan, masih juga masukkan wadah ke tas. Itu di kota, kalau di sini sama. Ibu, kadang-kadang seorang ibu masukkan wadah miliknya untuk dibawa pulang, gara-gara itu Allah masukkan surga. Masalah Muhammad. Asal jangan bawa banyak. Itu terjadi di zaman Rasulullah. Jadi makanya jangan kaget kalau ibu-ibu bawa tas, jangan kaget. Itu riwayatnya mulai zaman Rasulullah. Ada seorang ibu, maaflah, namanya miskinah, wanita miskin. Itu anaknya nangis, mak lapar mak, sebentar nak. Biasanya kita ini dapat hadiah ini nih, kita tidak dapat apa-apa hari ini nak. Lapar mak, sebentar nak, mama utang. Ternyata utang kanan kiri tidak ada yang ngutangin, Pak. Nasibnya orang susah, betul enggak? Datang ke toko, katanya toko, ibu kan sudah banyak utangnya. Kalau nambah lagi nanti berat bu, bayar dulu baru utang lagi. Gimana mau bayar bu? Orang sekarang aja tidak ada makan kami, tidak diutangin. Terakhir itu ibu alternatif datang kepada Nabi Muhammad. Begitu datang ke Nabi Muhammad, Nabi tidak ada. Assalamualaikum. Yang ada Siti Aisyah. Waalaikumsalam. Masuk. Begitu masuk, Siti Aisyah langsung mengeluarkan 3 kurma. Karena Nabi itu makan 3 kurma cukup sudah untuk 3 hari. Bu, dengarkan nih bapak-bapak, Rasulullah makan 3 biji kurma cukup untuk 3 hari. Ini kalau Rasulullah makannya kayak gitu, 3 hari 3 kurma untuk 3 hari tahan. Allah bisa karena biasa. Kalau pian
pagi di masjid dapat untuk 4, tehnya segelas. Bini pulang terus bini nanya, mak, bah, dari mana? Dari masjid. Hari apa nih, bah? Hari Ahad. Biasanya ada makanan situ. Ada ya untuk. Udah sarapan lah, bah? Belum. Untuk 4 itu katanya belum. Kan untuk katanya. Nabi sama untuk 1 gedean untuk. Nabi 3 kurma cukup. Begitu ini ibu datang, dikasihkan kurmanya 1 sama anaknya, kurma 1 ibunya, kurma 1 anaknya. Namanya orang lapar, langsung aja ditelan kurma yang agak gede itu, nah, lep, giginya keluarkan, tuh. Tiba-tiba ibu tadi tidak dimakan. Persis kayak ibu-ibu kalau selawatan, pas jajannya kesukaan anak, biasanya wadahnya tidak dimakan. Betul apa betul, Ibu? Ya, ini lumpur ini kesukaan si Fikri. Ingat tuh Fikri tuh. Nah, kalau yang panjang ada lomboknya, apa namanya, Bu? Lumpia, resoles. Ini senengannya Aziza. Nggak dimakan, Bu. Dipandang katanya yang punya rumah, ibu, ayo Bu dimakan, Bu. Tinggi. Ayo nah dimakan. Tinggi. Pikirannya sudah tak bungkus. Begitu selesai, apa yang terjadi selesai selawatan? Kebetulan tisunya agak jauh. Bu. Apa? Tisu. Apa, Bu? Tisu. Begitu tisu dapat nih, langsung ditaruh paha gini, nah. Resoles masuk, lumpia masuk, lumpur masuk. Ada, Bu, makanya kalau pas bawa agak banyak pamit, Bu, sama yang punya rumah. Kan ada tas itu yang kada berselerek kalau bulah, yang kada di ini. Kebetulan bawa jeruknya agak banyak. Begitu pulang, masalah Muhammad, Bu, pulang. Ini diginikan, nah kayak gini. Maka tasnya kan berselerek, yang belakang nonjol, dung, tasnya jatuh, bluk, jeruknya menggelinding. Nah, yang punya rumah gini, Bu, karena nggak ngambil 1, kalau 1 wajar, ini kurang gelinding banyak, Bu. Makanya pamit, Bu, minta maaf saya bawa jeruk 5, Bu, buat anak-anak di rumah, saya ingat anak-anak nih, nah. Iya, Bu, halal. Ini ibu makan kurma, begitu makan kurma, dimakan punyanya ibu, dipegang gini, Bu, punyanya ibunya. Anaknya dimakan, ibunya diginikan. Anak ngerti nih kurma belum dimakan, makanya anaknya ngeliat ibunya, Mama apa? Dibuka tangannya ibunya, disobek jadi 2, diberikan anak sebelah kanan, diberikan anak sebelah kiri. Siti Aisyah di depan, dimakan. Maka ibu ini, Bu, tangannya ini geter, bibirnya pecah-pecah, matanya sayu. Maka Ummul Mukminin bertanya, ya Ummah, kam ayyam anti la ta'kulin? Ibu, maaf, Bu lah, udah berapa hari ibu belum makan? Karena badannya ini geter, ini kering. Maka ibunya mengatakan, mundu salah satu ayamin ma'akaltu say'an. Aku sudah 3 hari belum makan. Setiap ada dapat dia kasih makanan, tak kasihkan anak saya. Setiap dapat makanan, tak kasihkan anak saya. Setiap dapat makanan, tak kasihkan anak saya. Karena tahu anak saya butuh. Pulang, Rasulullah datang. Aisyah, mana kurmaku? Ya Rasulullah, tadi ada tamu, ku kasihkan. Tadi ada 3, 1 dipegang ibunya, kemudian ibunya dikasihkan lagi sama anak-anaknya, sementara ibunya 3 hari belum makan. Ini nah, langsung Nabi bersabda, adkhalahallahu biha ilal jannah. Allah masukkan itu wanita berkah daripada kurma yang dia berikan kepada anaknya, karena sayangnya kepada Rasulullah Muhammad. Ayo
kita hidupkan lagi akhlaknya Rasulullah, terutama bakti sama orang tua. Rasulullah orang yang bakti, dan kita selamanya tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita walaupun dengan seberapa banyak kita berbuat bakti kepada orang tua kita. Yang ketiga, orang yang tidak bisa melihat Rasulullah nanti di hari kiamat, tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Paling besar-besarnya sunnahnya Nabi adalah sholat sunnah berjamaah. Ayo kita masjid dimakmurkan. Yang dari sana, dari sana, dari sana, jalan kaki. Kata Nabi, salah satu tukaffiru dunub, ada 3 yang melunturkan dosa setiap waktu dan setiap saat. 1, banyaknya langkah menuju masjid. Jadi sampai kalau berjalan ke masjid berjamaah, dosa sama itu habis lah, terkikis. Yang kedua, daimul wudu, senantiasa menjaga wudu. Yang ketiga, nang tadi itu, menunggu waktu sholat atau menunggu ulama atau kiai atau ustadz yang waktu ceramah datangnya lambat. Wassalamualaikum Muhammad. Lambat kah saya tadi buah? Enggak, sebab beliau ngomong jam 9.30, saya sudah sini 9.30, dari sono jam 9 saya sampai sini 9.30. Makanya di sana saya terima, di sini jam berapa? 9.30. Oke, sana jam 8 lah. Jadi insya Allah semuanya dosanya diampuni semuanya sama Allah. Saya kira cukup itu dulu yang disampaikan. Moga-moga manfaat. Barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Kemudian sedikit ada info, ini ada madu yang sudah diruqyah. Oke, madu ini sudah diruqyah. Siapa tahu di antara ibu-ibu ada yang berhajat, di sini ada doanya, ya. Moga-moga yang sakit disembuhkan, yang sempit rezeki diluaskan, yang punya hajat dikabulkan. Ini sudah saya doain. Hadiahnya 100.000. Cuman ini madunya tidak banyak, paling ada sekitar 25. Kalau tidak 30, karena kemarin sudah dibeli orang, ya. Jadi kalau berhajat hadiahnya 100. Mana madunya guys? Kalau ada bawa masuk dalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkah daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunkan ketenangan di dalam hati kami semuanya ya Allah. Dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahi sisa-sisa umur kami. Dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukupkan kami dengan rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, yang dengan rezeki itu kami tumaknina ibadah kepadamu. Ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad SAW, takdirkan kami bisa berziarah ke makamnya kekasihmu Nabi Muhammad dan ke dalam rumahmu Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Pandang kami semuanya dengan pandangan kasih sayangmu, pandang kami dengan pandangan ampunanmu, pandang kami dengan pandangan keridhaanmu ya Allah. Lemah lembutlah engkau kepada kedua orang tua kami di waktu usia senja orang tua kami, sebagaimana dulu orang tua kami lemah lembut merawat kami ketika kami masih lemah menjadi seorang bayi. Ya Allah ya Rahman, ampunkan dosa kami kepada orang tua kami, kesalahan kami yang pernah kami lakukan baik sengaja maupun tidak. Kadang-kadang suara kami lebih tinggi dari orang tua kami, tanpa sengaja kami kadang membentak orang tua kami, kadang tanpa sengaja ya Allah kami membuat sakit hati orang tua kami. Pandang kami dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Hanya tengadahan tangan ini yang kami haturkan
untuk mendoakan kedua orang tua kami, karena kami tidak akan bisa dan mampu membalas kebaikan orang tua kami. Jangan kau pisahkan kami nanti ya Allah dengan orang tua kami. Kumpulkan kami dengan orang tua kami, istri-istri kami, suami-suami kami, guru-guru kami, anak-anak keturunan kami di dalam surgamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, berikan kami rezeki yang berkah. Ya Allah, berkailah kehidupan anak-anak kami. Jangan kau timpakan bahaya di dalam kehidupannya ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadikan mereka penenang jiwa bagi kami ya Allah. Jadikan mereka menjadi penenang jiwa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hatinya keras lunakkan, yang masih kadang berani sama orang tua, jadikan dia berbakti kepada orang tuanya. Berikan kami semuanya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak muda tidak boleh sendiri, tidak boleh sendiri anak. Acaranya juga dulu. Oke, baik. Yes. Royan. Selanjutnya penutup adalah kita tutup acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.